Kalian punya permasalahan jerawat atau kalian punya kulit yang acne prone skin, aku menyarankan kalian untuk mencoba 6 cara ini. Hai Wishtrenders, welcome back to Wishtrend TV Indonesia YouTube channel bersama host kalian hari ini, Claudia. Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel dan nyalain lonceng bel notifikasi sehingga kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Tentunya kita semua tahu lah ya, how frustrating it is kalau tiba-tiba kulit kita tuh berjerawat. Kita tuh pasti bingung gimana sih cara menangani kulit yang sedang berjerawat serta sedang iritasi. Jadi di video kali ini kita akan membicarakan tentang tips dan bagaimana sih cara mengatasi permasalahan jerawat ini. Tapi tenang aja guys, caranya nggak sulit sama sekali. Ke-6 cara yang akan kita perkenalkan untuk kalian semua ini gampang dan bisa kalian lakukan di rumah kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian punya permasalahan jerawat atau kalian punya kulit yang acne prone skin, aku menyarankan kalian untuk mencoba 6 cara ini. Oke, jadi tanpa berbasa-basi dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama tentunya adalah untuk melakukan eksfoliasi tapi secara gentle dengan menggunakan LHA dan juga PHA. Nah, kalian masih ingat kan kalau jerawat itu adalah akibat dari tumpukan sel kulit mati dan produksi minyak yang berlebih, di mana minyaknya itu tidak bisa keluar dari pori-pori kita. Nah, makanya eksfoliasi itu adalah kunci sebenarnya untuk mengatasi permasalahan jerawat. Nah, tapi memang sedikit tricky nih kalau kita sedang berjerawat karena kulit kita itu artinya kan sedang iritasi, sedang meradang. Jadi kalau eksfoliasi kita harus lebih berhati-hati dan memilih eksfoliator yang lebih gentle. Nah, sebenarnya cara eksfoliasi itu ada banyak banget ya. Ada yang dari produk toner, ada yang dari produk serum, dan kalian tahu nggak sih sebenarnya ada juga produk cleansers yang bisa membantu mengangkat lapisan sel kulit mati dan mengandung exfoliators juga. Nah, jadi ini adalah beberapa checklist tentang exfoliators gentle dalam bentuk cleansers. Yang pertama pastinya cleansersnya itu harus memiliki pH yang rendah, jadi sesuai dengan pH normal kulit kita. Lalu checklist yang kedua adalah sebuah cleansers di dalam formulasi bentuk gel. Checklist yang ketiga yaitu dia memiliki kandungan chemical exfoliators yang gentle seperti LHA serta juga PHA. Dan tentunya yang terakhir checklistnya adalah cleansers ini tidak boleh terlalu membuat kulit kita kering dan ketarik. Jadi dia tetap harus menjaga kelembapan di kulit kita. Nah, lalu apa nih rekomendasi produk yang memenuhi semua kriteria gentle exfoliating cleansers tadi? Nah, salah satu rekomendasi produknya adalah By Wishtrend Acid Duo 2% Mild Gel Cleansers. Jadi cleanser yang satu ini merupakan cleansers dengan pH yang rendah dengan kandungan 1% LHA dan juga exfoliators yang gentle yaitu PHA. Nah, ini cocok banget nih untuk membantu mengangkat lapisan sel kulit mati dan membantu mengatasi juga permasalahan jerawat dan juga minyak berlebih. Nah, formulasi dari cleanser satu ini adalah tentunya non-comedogenic. Jadi kalau untuk kalian yang mudah berjerawat, kalian nggak usah takut. Lalu dia juga disenjatai dengan 2 jenis exfoliators yang gentle. Dan tentunya tidak hanya memiliki manfaat eksfoliasi aja, tapi dia juga punya manfaat antibakterial sehingga membunuh kuman-kuman jahat dan juga anti peradangan, jadi bisa membantu menenangkan kulit kita yang sedang marah. Oh ya, selain itu cleansers ini juga aman untuk kalian pakai di pagi serta malam hari. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tips yang kedua, yaitu menggunakan kandungan mugwort di dalam skincare rutin kalian. Untuk teman-teman yang punya permasalahan acne prone skin dan sedang mengalami permasalahan jerawat, pasti pernah deh kalian kayak browsing-browsing di internet dan cari-cari nih tentang kandungan apa sih yang sebenarnya bagus untuk permasalahan jerawat. Memang permasalahan jerawat, terutama kalau yang misalnya kasusnya masih mild, masih tidak terlalu parah, itu bisa loh sebenarnya diatasi dengan skincare yang ada di dalam kosmetik. Nah, jadi kita harus cermat dalam memilih skincare yang memiliki kandungan yang punya manfaat sebenarnya untuk permasalahan jerawat. Nah, kalau misalnya kalian sedang mencari apa sih sebenarnya ekstrak tumbuhan yang punya manfaat nih untuk jerawat, kali ini kita akan membahas tentang mugwort atau biasa disebut juga sebagai Korean tea tree. Kalian tahu gak sih kalau mugwort itu punya banyak sekali manfaat untuk kulit kita, mulai dari antibakterial, antifungal, juga ada manfaat anti peradangan, lalu dia bisa mencegah kulit yang iritasi, serta menenangkan kulit kita yang sedang marah. Nah, sekarang kita udah tahu ya, ada banyak sekali manfaat dari mugwort. Salah satunya tadi ya ada anti peradangan serta antibakterial. Kalian tahu kan kalau jerawat itu adalah sebuah proses peradangan. Jadi kalau kita mencari skincare produk, sebaiknya kita cari juga yang soothing, yang bisa membantu menenangkan peradangan sehingga kondisi jerawat kita itu bisa membaik, kemerahannya juga bisa berkurang. Nah, lalu kalian bertanya-tanya, produk apa sih yang ada kandungan mugwort? Nah, di sini ada rekomendasi, salah satunya adalah I'm From Mugwort Essence. Nah, ini merupakan salah satu essence yang bisa membantu menenangkan kulit kalian yang sedang marah atau sedang berjerawat dengan kandungan 100% mugwort extract di dalamnya.
Formulasi dari produk ini juga sangat cair, sangat mudah menyerap, tidak meninggalkan rasa lengket di kulit kita, terasa refreshing, dan bisa membantu menenangkan kulit kita yang sedang marah, sedang kemerahan, serta iritasi. Oh ya, selain itu dia juga bisa loh membantu melembabkan kulit kita, menghidrasi kulit kita, sehingga kulit kita tetap sehat serta glowing. Oke, kita lanjut lagi yuk ke tips yang berikutnya, yaitu untuk menggunakan skincare products dengan kandungan vitamin C. Untuk teman-teman acne prone skin, kalian pasti paham kalau memang jerawat dan juga bekas jerawat itu bagaikan kayak teman baik. Jadi misalnya jerawat tuh muncul, setelahnya berikutnya muncul bekas jerawat. Setelah bekas jerawatnya hilang, mungkin di sebelahnya muncul jerawat lagi, dan nanti akan ada bekasnya begitu terus berputar-putar. Jadi jerawat, ada bekas, jerawat, bekas. Rasanya tuh kayak mukanya, wajah kita itu nggak bersih-bersih. Karena baru ada satu permasalahan muncul permasalahan lain, lalu udah mau selesai, muncul permasalahan baru lagi. Tapi tenang aja, di sini aku mau kasih tips tentang satu kandungan yang tentunya ampuh banget nih untuk mengatasi hyperpigmentation, tapi juga punya manfaat sebenarnya untuk jerawat, yaitu vitamin C. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menggunakan vitamin C. Yang pertama, kalian bisa gunakan di pagi hari untuk membantu kerja dari sunscreen kita sehingga kulit kita tetap terlindung dari UV rays. Nah, tapi bukan berarti kalian tidak bisa menggunakan vitamin C ini di malam hari. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang sangat sensitif, disarankan untuk memulai pelan-pelan dulu. Kalian bisa gunakan 2-3 kali dulu dalam seminggu. Nah, lalu yang ketiga, kalau misalnya kulit kalian sedang punya permasalahan jerawat, sedang lagi bermasalah, ada bekas-bekas jerawat, kalian bisa fokuskan penggunaannya di area tersebut. Nah, lalu yang keempat adalah gabungkan kandungan vitamin C dan juga vitamin E bersama karena mereka merupakan best friend. Jadi vitamin C dan vitamin E itu bisa saling melengkapi satu sama lain dan saling support sehingga kerja dari masing-masing kandungannya ini bisa lebih optimal. Nah, lalu produk apa sih yang memenuhi kriteria yang baru saja aku sebut? Nah, di sini ada rekomendasi produknya. Salah satunya adalah Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. Nah, jadi ini merupakan serum hipoalergenik dengan kandungan pure vitamin C di dalamnya untuk membantu mengatasi permasalahan kulit kusam dan juga hyperpigmentation serta pori-pori yang tampak besar. Nah, kalian bisa gunakan ini di pagi ataupun malam hari. Nah, kalau misalnya kalian pakai di malam hari, kalian pasti besoknya akan berasa nih kulit kalian tampak lebih cerah dan juga lebih refreshed. Oh ya, selain itu kandungan ini juga bagus nih untuk membantu mencegah timbulnya permasalahan hyperpigmentation atau bekas-bekas jerawat. Oke, kita lanjut lagi ke kandungan berikutnya, yaitu sulfur. Siapa di sini yang pernah dengar manfaat sulfur untuk kulit kita? Pasti kalian pernah ngalamin deh, kayak sebelum jerawat itu muncul, kalian tuh ngerasa kayak udah ada benjolan di bawah kulit kita dan bikin kita bingung. Ini harus diapain ya? Kira-kira apakah aman? Boleh nggak sih nih untuk dipencet? Atau kalau misalnya nggak dipencet, harus digunakan skincare yang seperti apa sih kandungannya supaya jerawatnya itu cepat mateng atau permasalahannya cepat selesai? Nah, di sini aku mau kenalin kalian dengan kandungan yang namanya sulfur yang bisa membantu nih mengontrol benjolan calon-calon benih-benih jerawat yang mau muncul di permukaan kulit kalian. Nah, kalian bisa gunakan kandungan sulfur ini di daerah yang sedang berjerawat, lalu kalian aplikasikan saja di area tersebut dan kalian biarkan semalaman. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa sadar nih kalau benjolan tersebut entah ada dua kemungkinan. Antara benjolannya itu kempes karena peradangannya itu sudah reda, atau yang kedua, dia bisa jadi malah muncul ke permukaan dan matang sehingga sudah siap untuk keluar dari kulit kita. Aku bisa sekeren itu ya kandungan sulfur. Gimana sih cara kerjanya? Nah, jadi sulfur itu bekerja dengan yang pertama yaitu meredakan peradangan, antiinflamasi. Lalu dia juga ada manfaat antibakterial, membunuh kuman-kuman jahat, penyebab jerawat. Dan yang ketiga, dia juga bisa membantu mengontrol produksi minyak yang berlebihan di kulit kita. Nah, untuk rekomendasi produk di sini ada By Wishtrend Sulfur 3% Clean Gel. Nah, jadi kandungan kolloidal sulfur yang ada di dalam produk ini bisa membantu meredakan peradangan yang ada terjadi di kulit kita. Jadi bisa membantu mengontrol nih ya jerawat yang sudah ada, serta juga mencegah terjadinya jerawat-jerawat baru, calon-calon jerawat baru dengan cara dia bisa membantu mengangkat lapisan sel kulit mati. Nah, kalian pernah dengar gak sih kalau kandungan sulfur itu bisa membuat kulit kita sebenarnya menjadi kering? Tapi tenang aja, formulasi dari produk ini gak akan bikin kulit kita kering karena sudah dibarengi dengan kandungan sodium hyaluronate serta tocopherol yang bisa membantu menghidrasi kulit kita sekaligus jadi kulit kita gak kering. Pokoknya produk satu ini sarankan untuk kalian punya kulit berminyak serta mudah berjerawat. Oke, kita lanjut lagi ke kandungan berikutnya, yaitu vitamin E. Kita udah tahu lah ya kalau hidrasi itu merupakan kunci dari kulit yang sehat, bahkan gak hanya di kulit yang berjerawat. Kulit normal pun masih tetap membutuhkan hidrasi.
Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk kita bisa menghidrasi kulit kita, dan ada berbagai macam kandungan yang juga bisa membantu menjaga kelembapan kulit kita. Tapi memang agak sedikit tricky nih kalau punya kulit yang mudah berjerawat, karena kalian harus tetap menjaga water and oil balance di kulit kalian. Nah, ini adalah beberapa kriteria dari moisturizer yang baik untuk kulit berjerawat. Tadi kan kita udah sempat ngomongin tentang vitamin C serum. Kalau vitamin C dan vitamin E merupakan best friend. Jadi kalau misalkan kalian udah habis pakai vitamin C serum, sebaiknya disarankan untuk kalian mencari moisturizers atau pelembab yang ada kandungan vitamin E-nya. Dan yang kedua, tentunya kalian bisa cari tekstur produk atau moisturizers-nya yang ringan saja. Dan yang ketiga, pastikan kalau pelembab kalian ini bisa terserap atau terasa nyaman di kulit kalian. Nah, produk apa yang bisa aku sarankan? Di sini ada Dear Klairs Vitamin E Mask. Karena diperkaya dengan kandungan vitamin E, pelembab ini memang bisa membantu melembabkan dan menjaga kekenyalan kulit kita sehingga terlihat awet muda. Pudding-like textures dari produk yang satu ini bisa membantu menghidrasi kulit kalian, membuat kulit kalian lebih cerah, dan tentunya terasa lebih kenyal. Kalian bisa gunakan produk ini di pagi ataupun malam hari, dan untuk di malam hari kalian bisa pakai dalam jumlah yang lebih banyak, jadi lebih tebal penggunaannya sebagai sleeping mask di dalam skincare rutin kalian. Dan kita lanjut lagi ke tips yang terakhir, dan yang kali ini bukan merupakan kandungan, tapi merupakan pimple patch. Pimple patch belakangan ini sedang naik daun banget, dan memang kayaknya merupakan suatu yang harus dimiliki oleh semua acne prone skin. Karena bisa jadi tiba-tiba produk ini tuh sangat dibutuhkan oleh kulit kalian. Sebenarnya pimple patch ini memiliki beberapa manfaat untuk kulit kita yang sedang berjerawat. Yang pertama, dia bisa membantu mencegah terjadinya infeksi ulang di bagian jerawat. Lalu yang kedua, dia juga bisa membantu mencegah terbentuknya bekas-bekas jerawat. Dan yang ketiga, kalau misalnya kalian tangannya tuh suka jahil, pastinya menggunakan pimple patch itu bisa menjadi physical barrier sehingga kalian nggak bisa mencet-mencet jerawat kalian. Dan yang keempat, tentunya dia juga bisa membantu mengangkat sisa-sisa pus dan juga sisa-sisa kotoran yang ada di dalam pori-pori. Nah, lalu kapan sih kalian bisa menggunakan pimple patch ini? Yang pertama, kalian bisa menggunakan pimple patch saat jerawat kalian nih baru saja diekstraksi. Nah, yang kedua, kalian juga bisa menggunakan pimple patch ini saat jerawat kalian sedang meradang untuk mencegah kalian mencet-mencetin jerawat kalian sehingga bikin jerawatnya jadi makin parah. Kalau misalnya kalian mau mempelajari lebih banyak tentang pimple patch, nanti jangan lupa ya untuk nonton video kita yang sebelumnya mengenai pimple patch. Untuk rekomendasi produknya, di sini ada By Wishtrend Clear Skin Shield Patch. Jadi ini merupakan pimple patch berbahan dasar hidrokoloid yang bisa membantu mencegah terjadinya infeksi ulang di jerawat kita dan mencegah juga physical contact yang terjadi entah dari masker yang kita gunakan atau jari kita yang suka nakal mencetin jerawat. Nah, bahan dari pimple patch yang satu ini sendiri juga sangat tipis, jadi sangat seamless, dan juga bahannya itu breathable banget. Jadi kalau misalkan gunakan di pagi hari sekalipun tidak akan terlalu signifikan atau kelihatan. Nah, masih bisa kalian gunakan juga bahkan di bawah make up rutin kalian. Pokoknya pimple patch ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk kita-kita yang punya acne prone skin. Kalau misalnya jerawat kita udah lagi mau pecah, apalagi lagi masa pandemi gini, kita harus pakai masker terus-terusan. Oke teman-teman, jadi itu dia 6 tips cara mengatasi permasalahan jerawat yang bisa kalian lakukan di rumah kalian. Gimana nih, kira-kira mana aja yang sudah kalian coba dan apakah efektif mengatasi permasalahan jerawat kalian? Oke guys, jadi segitu aja untuk videonya kali ini. Thank you guys so much for watching. Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke Wishtrend TV Indonesia YouTube channel, dan nyalain lonceng bell notifikasi sehingga kalian tahu kalau kita upload video berikutnya. Oke guys, hope to see you guys again on our next video. Bye guys!